Oke, baik, selamat anak-anak. Selamat. Oke, baik. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Bapak minta satu di bidang Allah. Saudara ini. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita mengajukan doa bersama masing-masing berdoa. Berdoa selesai. Oke, baik, Kak. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak terlebih dahulu dari Kakak Yosmen. Ada berapa? Mendengar dulu. Ada berapa? Anggaran itu. Ingat. Ayo. Membuka borang. Ayo. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada sedikit informasi dari Bapak dan materi kita hari ini, yaitu tipe-tipe kooperatif motivasi. Nah, jadi apa yang kalian dapat motivasi hari ini mungkin kalian bisa simpan di dalam pikiran kalian atau tubuh kalian itu sebagai pegangan untuk depannya berpikir. Baik, kita akan masuk ke dalam materi pembahasan kita hari ini tentang kooperatif. Karena di sini dapat kita ketahui tentang pengaruhnya itu secara singkat saja. Bapak ambil dari sini mungkin ada 3 tahap. Pengertian yang pertama itu pengertian singkat. Nah, di sini pengertian singkat itu menjelaskan metode kooperatif di mana siswa bekerja dalam dua jenis kelompok. Kelompok asal yaitu kelompok grup, dan yaitu yang kedua yaitu kelompok ahli atau ekspor grup. Nah, setiap anggota kelompok itu anggota asal mempelajari bagaimana materi yang unik untuk kemudian bergabung dengan anggota yang lain. Nah, sini kalian mungkin ada orang yang bisa buat dalam suatu kelompok. Kalian kekurangan beberapa materi ya. Jadi sini bagus untuk kalian satu orang saja atau di bawah begitu memberikan beberapa penjelasan atau pertanyaan balik. Nah, dari kelompok yang lain mempelajari bagaimana semua bentuk berbentuk kelompok ahli. Nah, setelah memahami bagaimana dengan baik, mereka kembali ke kelompok asal untuk mengajarkan bagian tersebut kepada teman-teman kelompok. Nah, di sini ada beberapa tahap, yaitu tahap pelaksanaannya. Nah, langkah demi langkah berbagai materi, guru memberikan materi pembelajaran menjadi beberapa bagian yang sama pentingnya, misalnya 4 bagian untuk kelompok yang beranggota 4 orang. Nah, yang kedua yaitu pembentukan kelompok asal. Kelompok asal itu di sini membentuk kelompok kecil, misalnya 4 atau 5 orang yang disebut kelompok asal. Setiap anggota kelompok diberi nomor atau level yang sesuai dengan bagian atau materi yang akan dipelajari. Tapi di sini kalian kurang beberapa siswa, jadi tidak perlu. Nah, pembentukan kelompok ahli itu semua siswa dengan nomor itu bersama untuk membentuk bagian dari satu kumpulan. Ya, baik. Sini Bapak yang menjelaskan langkah pertama itu dari pengaruh terhadap aktivitas siswa. Nah, di sini rasa tanggung jawab bersama. Semua anggota harus memahami jawaban karena mereka bisa saja
yang dipanggil untuk mencegah siswa yang bergantungan pada teman lainnya. Nah, di sini kesempatan kalian untuk berpartisipasi atau mengacak, sehingga setiap siswa memiliki tanggung jawab di depan kelas. Di sini Bapak mencoba kalian khususnya coba orang untuk mereka partisipasi yang lebih penting. Nah, keterlibatan aktif artinya itu diskusi kelompok, tapi kalian kurang dalam berkomunikasi jadi. Nah, Bapak menjelaskan soal yang pertama itu tentang berpikir pasangan. Penjelasan itu metode di mana peserta didik terlebih dahulu berpikir mandiri tentang topik, kemudian berbagi pikiran dengan pasangan terdekat. Nah, dan akhirnya menyampaikan hasil diskusi pasangan ke kelompok besar atau seluruh kelas. Cocoknya untuk mengungkapkan pemahaman awal tentang motivasi. Nah, di sini ada sedikit penjelasan dari saya. Berpikir atau pemikiran. Nah, di sini berpikir teman-teman mesti memahami apa yang dijelaskan dari sebenarnya sumber atau guru. Teman-teman harus berpikir ke depannya agar pemikiran teman-teman itu cepat berluas atau bagus begitu, agar teman-teman dapat memahami apa yang disampaikan dari narasumber atau guru tersebut. Nah, di sini peserta berpasangan untuk berbagai alasan masing-masing mencari kesamaan dan perbedaan. Teman-teman di sini kesamaan dan perbedaannya itu ada banyak dari kita tentang motivasi. Nah, persamaannya itu individu, terus persamaannya itu kelompok. Nah, perbedaannya itu semacam individu itu sendiri. Nah, yang kedua jenis atau potongan target. Nah, di sini ada penjelasannya. Kelas dibagi menjadi kelompok atau rumah. Nah, setiap anggota kelompok rumah mempelajari sebuah topik yang berbeda sebagai eksperimen, kemudian kembali ke kelompok rumah untuk menjelaskan sebuah topik kepada teman-teman sekelompoknya. Contohnya untuk mempelajari jenis-jenis motivasi yang beragam. Nah, nanti kalian bisa cari di situ jenis-jenis motivasi yang beragam. Nanti Bapak akan tanya kepada teman-teman semua jenis-jenis motivasi yang beragam itu gimana. Silakan cari. Nah, di sini yang ketiga itu investigasi kelompok bekerja sama untuk menentukan masalah spesifik tentang topik, merencanakan dan melaksanakan penyelidikan, kemudian menyajikan hasil cocok untuk mengaplikasikan konsep motivasi dalam kesehatan. Nah, teman-teman juga bisa cari di situ tentang konsep mengaplikasikan konsep motivasi ke dalam kesehatan. Nanti saya akan menjadikan salah satu untuk maju ke depan untuk menjelaskan konsep motivasi. Nah, di sini penjelasan ketiga itu stand up untuk teman aktivitas. Nah, tim siswa berbagi partisipasi, penjelasan kelompok kecil. Nah, di sini ada beragam kemampuan bekerja sama untuk mempelajari materi tersebut. Kemudian setiap siswa mengerjakan tes individu. Nilai tim ditentukan berdasarkan perkembangan nilai individu masing-masing. Cocoknya untuk memperkuat pemahaman konsep motivasi
melalui kerja tim dan penghargaan sertifikasi. Nah, di sini ada penjelasannya tentang setiap siswa mengerjakan tes individu tanpa bantuan teman. Nah, sini maka minta salah satu untuk maju dan memberikan jawaban yang tadi Pak sudah bilang, yaitu tentang dari nomor 2. Nomor 2-nya itu jenis-jenis motivasi. Pakai slide. Jenis-jenis motivasi Bisa bangun nanti. di sini selatan soal dari lawan jenis-jenis motivasi yang berasal dari dalam diri seperti kesukaan, kepuasan pribadi atau hasrat terhadap sesuatu. Misalnya membaca buku karena senang membaca sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ekstrinsikat. Motivasi yang berasal dari luar diri seperti hadiah, ujian, atau ancaman hukuman. Misalnya bila dia mendapatkan nilai bagus. Oke, Itu bisa dari terima kasih. Nah, di situ tadi KPU-nya tentang apa? Motivasi itu ya tentunya membaca buku. ya membaca buku. Di situ ada sedikit saya bantu jelaskan membaca buku. Nah, teman-teman dapat memahami beberapa pentingnya tadi kata Yuding jelaskan itu tentang membaca buku. Kita sebagai mahasiswa atau siswa, kita harus belajar dari kita yang tadi seperti kami bilang seperti kita membaca buku. Membaca buku itu agar pemahaman kita itu lebih akurat, lebih kuat. Agar pemahaman itu dari kita tidak tahu bisa mencari tahu sebelum orang menyampaikan itu kepada kita. Oke, terima kasih Kak Yuni. Ada lagi yang tentang mengaplikasikan konsep motivasi. Tidak? Berarti sampai sini ada teman-teman mungkin sudah paham beberapa yang tadi saya jelaskan. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Silakan. Iya, di sini saya tanya, apa itu pembelajaran kooperatif, belajar bersama kelompok untuk mencapai tujuan yang sama? Apa itu pembelajaran kooperatif, belajar bersama kelompok untuk mencapai tujuan yang sama? Oke,
Terima kasih. Nah, di sini ada penjelasannya itu tentang tujuan yang sama. Tujuan yang sama itu seperti pembelajaran kooperatif yang modelnya pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil. Nah, kelompok kecilnya itu yang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dengan saling mendukung dan tanggung jawab. Nah, itu mungkin dari situ kita sudah tahu tujuannya itu yang sama untuk bersama. Dari situ mungkin tujuan yang sama untuk mendapatkan sebuah prestasi atau nilai yang harus kita raih. Mungkin ada lagi? Pak. Tidak lagi. Saya Pak, Oh, silakan. seperti yang Bapak sudah jelaskan tadi tentang motivasi belajar bagi mahasiswa dan siswa. Karo bagus. Baik, terima kasih tadi seperti yang Bapak sudah jelaskan tadi tentang motivasi untuk mahasiswa dan untuk siswa. Di sini saya ingin bertanya tentang Bapak jelaskan tentang dua manfaat motivasi bagi pelajar dan mahasiswa. Sekian. Oh, nah, ini penjelasannya itu tentang dua manfaat. Ya. Dua manfaatnya itu cukup bagus. Seperti meningkatkan prestasi kita dan membuat belajar lebih menyenangkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu motivasi belajar untuk membuat siswa lebih giat bekerja tugas. Nah, secara lebih detailnya itu lebih cepat memahami materi dan melihat proses belajar sebagai hal yang menyenangkan, bukan beban, sehingga presentasi akademiknya lebih tinggi atau lebih meningkat. Nah, di situ pengaruh terhadap motivasi dari teman-teman tadi sudah bilang, mungkin ada beberapa yang bilang sini meningkatkan. Nah, di sini meningkatkan rasa kebersamaan. Siswa merasakan bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dan bekerja sama untuk tujuan umum. Dan yang kedua itu mendorong kreativitas kolaboratif atau banyaknya ide dari berbagai siswa untuk membuat proyek yang lebih menarik dan menantang. Nah, di situ meningkatkan rasa kebersamaan itu saling mensupport, saling merasa bahwa mereka sudah bisa. Kalau belum ada support, maka tidak ada yang bisa. Terus itu saling mendorong kreativitas itu sebagai kolaboratif yang aktif, meningkatkan rasa percaya diri agar saling mendorongnya itu lebih akurat ke depannya, supaya kelompok, mau dibilang individu atau kelompok, itu bisa meningkatkan lebih tinggi. Nah, di sini meningkatkan rasa bangga bersama ketika proyek selesai dengan sukses. Seluruh kelas merasakan rasa kepercayaannya itu bersama. Nah, di situ teman-teman kami sudah tahu bahwa meningkatkan rasa bangga bersama itu ketika apa yang mereka memperjuangkan dari awal itu sudah meningkat. Berarti itu tanda bahwa mereka sudah dapat beberapa motivasi yang mendukung mereka ke depannya. Mereka bisa saling percaya diri untuk meningkatkan sebuah kolaborasi yang lebih detail.
ada juga beberapa yang itu merupakan kooperatif, yaitu fokus pada proyek yang kompleks dan berlangsung selama waktu yang lebih lama, beberapa hari, minggu, atau bahkan bulan. Itu bisa dibagikan berdasarkan keahlian masing-masing anggota, yaitu meneliti masalah. Dan di sini kalian bisa meneliti beberapa masalah yang tadi dijelaskan, mungkin kalian bisa meneliti kembali. Atau meneliti contohnya seperti di lingkungan kalian atau di kawasan kalian atau di sekolah-sekolah, tapi yang lebih secara detailnya seperti di lingkungan kalian agar dapat menyampaikan beberapa penjelasan yang akurat dari lingkungan kalian tadi. Di sini juga merencanakan produk sederhana untuk mempromosikan. Jika kalau teman-teman sudah mendapatkan sebuah motivasi yang akurat atau kuat, teman-teman pasti bisa membuatkan sebuah kolaborasi. Tapi kolaborasi itu seperti teman-teman mempromosikan sebuah video untuk mendapatkan sebuah apresiasi atau kolaborasi yang lebih tinggi dari beberapa teman-teman atau orang-orang terdekat kalian. Nah, di sini juga menyediakan tujuan untuk bermakna proyek yang terhubung dengan kehidupan nyaman dan membuat siswa merasakan bahwa pembelajaran mereka berguna. Dan di sini apa kalian membuat sebuah proyek atau kolaborasi yang kuat itu, teman-teman harus berpikir bahwa contohnya buat pakai bahasa lain, teman-teman buat sebuah video ini cocok tidak untuk masyarakat atau anak-anak di sekitar teman-teman. Nah, sini mengembangkan keahlian khusus. Setiap anggota dapat mengembangkan keahlian yang mereka miliki sehingga merasa bangga dengan kontribusinya. Nah, teman-teman mungkin kalau sudah merencanakan sesuatu dari awal dan membuatnya sudah tercapai dia apa yang teman-teman butuhkan, seperti contoh yang tadi teman-teman membuat video. Nah, saat teman-teman membuat video sebagai motivasi agar ini masyarakat atau anak-anak sekitar teman-teman itu dapat menyukainya. Nah, di situ pasti teman-teman dapat meningkatkan sebuah kepercayaan. Nah, kepercayaan itu menggambarkan sebuah keahlian teman-teman untuk beraktivitas ke depannya lebih baik lagi. Di sini juga meningkatkan keteguhan kerja jangka panjang bagi siswa belajar untuk bertahan mengatasi tantangan. Dan di sini juga teman-teman membuat sebuah video atau kolaborasi tentang motivasi. Teman-teman juga membuat sebuah video motivasi itu yang akurat agar mengikat hati para orang di lingkungan teman-teman itu, agar mereka juga dapat mengikutinya lebih spesifik, lebih akurat, supaya mereka juga dapat meningkatkan keahliannya teman-teman bagi video. Di sini untuk kooperatif efektif dalam meningkatkan motivasi perlu mengetahui prinsip-prinsip berikut. Nah, tujuannya itu satu, yaitu kebersamaan. Semua anggota kelompok bekerja sampai mana pun, tapi ujung-ujungnya cuma satu, yaitu tujuan untuk meningkatkan kolaborasi. Dan yang kedua itu ketergantungan saling terhadap sesama anggota. Nah, kalau misalnya dari teman-teman kalau tidak ada satu yang mendukung, pasti tidak akan jadi. Karena dalam sebuah video itu mungkin membutuhkan banyak anggota atau anggota yang itu untuk membuat sebuah video. Apabila teman-teman tidak ada yang maka tidak akan cari ke video, maka masyarakat di lingkungan
teman-teman pun tidak dapat menyukai video tersebut. Maka dari situ teman-teman harus saling mensupport agar membuat sebuah kolaborasi yang lebih besar, agar keahlian teman-teman, ketimbang teman-teman itu meningkatkan secara drastis, agar motivasi yang teman-teman dapat di saat teman-teman belajar itu menjadi motivasi untuk orang lain. Nah, Bapak Ibu di sini secara detailnya Bapak Ibu saja itu kita struktur informasi kelas seluruh dan bersaing proyek. Teman-teman mungkin informasi kelas itu teman-teman buat secara struktur, membagi kelompok, memberanikan diri untuk belajar. Itu saja. Oke, baik sampai sini saja teman-teman. Apabila sudah memahaminya, secara Jadi baik Bapak, seperti yang Bapak sudah jelaskan tadi bahwa motivasi itu sangat penting. Ada 3 hal yang saya simak dari penjelasan Bapak, yaitu satu, motivasi itu sangat penting untuk menyelesaikan masalah untuk siswa. Kedua itu untuk mencapai kolaborasi yang berat. Yang saya tanyakan di sini Bapak, apakah motivasi itu sepenuhnya dilakukan oleh guru untuk siswa atau kebanyakan dari motivasi sendiri dari siswa itu sendiri? Ya. oke. Nah, begini kakak. Sebenarnya gampang kakak. Gampang. Kecuali contohnya seperti ini. Sebelum kita menginjak kaki di sebuah lembaga ini, mungkin ada motivasi. Tapi sebelum kita pun halaman sendiri, lingkungan kita sendiri, itu sudah ada beberapa motivasi yang buat kita lebih akurat begitu. Tapi secara lebih detailnya lebih bagus meningkatkan aktivitas atau motivasi kita lebih akuratnya itu di sini. Tapi tanpa lingkungan dan tanpa orang terdekat kita mungkin tidak ada keterlibatan motivasi. Oke, pas. Oke, mungkin cukup sampai sini saja. Apabila ada beberapa penjelasan yang kurang masuk di teman-teman punya, saya minta maaf. Dan di sini mungkin minggu depan baru kita akan lanjut. Baik. Di sini sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk maju ke depan untuk menutupi perkuliahan kita hari ini. Sebelum kita kembali ke masalah ini, mari kita berdoa masing-masing. Berdoa benar. Berdoa selesai. Oke, baik. Salam. Selesai kafe dulu. Selesai berlatih nggak selesai. Kita mau. Oh, ini kan suntikan. Gue jangan kamu sama tinggal.